Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, silakan hari untuk berdoa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan Kaila bisa sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran dengan minggu depan dengan baik. Amin. Untuk saat ini, apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Belajar matematika hari ini ya. Ya. Sebelum kita mulai, ada kesepakatan kelas. Yang pertama adalah mengikuti pembelajaran dengan sangat senang. Yang kedua, angkat tangan sebelum bicara. Ya. Yang ketiga, jaga kebersihan kelas. Yang ketiga, saling menghargai, dengarkan dengan seksama dan bersemangat dalam belajar. Bisa disepakati? Bisa. Ya. Bisa diulangi. Ya. Dan setiap hari kita belajar untuk mencapai impian masing-masing. Nah, baiklah, kita akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui LKPD, peserta didik mampu menganalisis permasalahan dan menyelesaikan soal dengan menggunakan perbandingan trigonometri dan teorema Pythagoras yang melibatkan segitiga siku-siku dalam permasalahan kehidupan sehari-hari, dibantu dengan aplikasi trigonometri recycle dan aplikasi trigonometer dengan benar. Nah, kemarin Ibu sudah kirimkan atau share di grup ya, aplikasi pertama trigonometer, yang kedua trigonometri recycle. Bagaimana penggunaannya juga sudah dijelaskan di grup kemarin ya. Baik. Nanti menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Jadi kita harus menghasilkan suatu proyek hari ini ya. Nah, nanti kemudian menyusun jadwal perencanaan proyek, evaluasi perkembangannya, pengujian hasil, evaluasi pengalaman, dan di langkah yang ketujuh kita ada proses menggunakan krisis ya. Kemudian mengisi lembar observasi dan refleksi, dan seterusnya menyampaikan pembelajaran ilmunya secara langsung. Nah, tapi dalam bidang lain apa? Dalam bidang lain seperti bagi ahli vulkanologi itu trigonometri bermanfaat dalam mengukur ketinggian Gunung Merapi maupun kepulan asap erupsi Gunung Merapi. Jadi untuk ahli vulkanologi kita kan tidak bisa mengukur ketinggian erupsi secara langsung ya, pasti itu menggunakan suatu pengamatan. Saat itu ingin melihat tinggi letusan Gunung Merapi. Kemudian di sini terbentuk suatu bangun apa yang terbentuk antara posko, puncak letusan dan kaki gunung? Bangun apa? Segitiga. Segitiga apa di situ? Siku. Sekali segitiga siku. Di mana sih bagian depan ini ya. Kemudian sisi miringnya, dan ini adalah sisi samping. Apakah kalian sudah paham tentang teorema Pythagoras? Sudah ya? Itu adalah pelajaran yang ada di SMP. Untuk mencari sisi miring, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras jika diketahui sisi depan dan sisi samping. Apa rumusnya teorema Pythagoras jika mencari sisi samping, sisi miring? Ya, sisi miring apa? Sisi depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Dihafalkan? Ya, dihafalkan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan bersama. Ya, kita dulu. Ini yang untuk awal dulu manfaat apa yang bisa kita gunakan dalam perbandingan trigonometri. Baiklah. Nah, untuk semangat pagi kali ini kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Yang sudah pernah? Sekarang kita berdiri dulu ya, berdiri semuanya. Dan di depan, kalau kalian belum terlalu Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yesus dan berakhlak budi
Coba nih ya, ya, saya kasih dia nih, ya, terus tadi kasih itu sama dia, Jadi bagaimana pakar mencari benang sapu ya di situ, dia mencarinya menggunakan sudut elevasi dan yang digunakan adalah perbandingan trigonometris tahunan ya. Ternyata adalah tahunan. Nanti akan melakukan perbandingan yang kelompok satu. Pokok 3 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau sampai 5 kelompok, nah silahkan dilihat. Masih ada yang kurang? Kelas, kemudian anggota kelompok, silahkan tulis anggota kelompoknya. Nah di situ kalian bertugasnya sebagai apa saja. Yang pertama adalah sebagai pengukur. Ada sebagai pengukur, ada sebagai pengamat, kemudian pencatat data, kemudian buku dokumentasi ya, kemudian pengatur malam atau program sekolah ya. Silakan ditulis. Itu yang harus dituliskan adalah langkah keempat sampai langkah ke-7 yang ada di LKPD ya. Datanya dituliskan, kemudian hasil perhitungannya berapa, dan konsep apa yang digunakan. Nah, untuk mencari konsepnya, kalian bisa menggunakan atau misalnya melalui buku ya. Buku ada di halaman 95. Sudah diisi untuk tugasnya masing-masing? Sudah ya. Nah, setelah itu lakukan selama 15 menit. Bawa alatnya, setelah itu langkah yang kelima, gambarkanlah ilustrasi pengamatan. Jadi kalian men-sketsanya itu di kertas yang sudah ibu beli ini ya. Gambar, kalau misal gambar pohon ya gambar pohon gitu ya. Kalau basket itu basket. Kemudian sketsanya jarak antara orang sama objeknya berapa, sudut yang diperolehnya berapa. Kemudian langkah yang keenam, untuk perhitungannya itu kalian bisa langsung juga dituliskan di kertas itu. Ingat, langkah 5 sampai langkah 7 itu menuliskannya di kertas ya. Jangan dikerjakan dulu. Ada yang menghitung, ada yang menggambar, ada yang mencari konsep. Jadi silakan.
Bapak, lanjut. Nama lengkap ya. Nah, supaya nanti di laporannya 14 ya 15 lanjut jalannya hati-hati jangan sampai salah ya. Kerjakannya sendiri-sendiri, jangan sampai kalau begitu ya, kalau ada soal yang begitu jangan ya. Dewi Sri Zahra sama Dewi Sri. Oh, sudah selesai. Apa ini? Pembelajaran kita hari ini adalah di mana kita mengukur suatu tinggi objek dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, di sini kalau ada suatu nah sebenarnya kita bisa mencari sudut tangan yang paling mudah itu adalah 45 derajat. Karena 45 derajat itu nilainya adalah 1. Kemudian kita bisa hitung caranya dengan setelah kita tahu sudut elevasinya 45 derajat, kita bisa mengetahui tinggi dari mata ke puncak pohon ya. Nah, 45 itu adalah depan ke samping. Depan berarti atas partisipasinya. Untuk pada selanjutnya yang akan kita pelajari adalah sebagai pembukaan, silakan kalian mencari referensi materi yang akan kita pelajari.
Doa dimulai. Jadi sangat terima kasih atas partisipasi aktif kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.